Ada banyak fadilah solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Menanggapi surat Al-Ahzab ayat 56, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya, yaitu Muhammad di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Jala'ul Afham, jika Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Rasulnya, maka hendakkah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Adapun waktu-waktu yang disunahkan atau yang dianjurkan membaca solawat dan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah ketika kita sebelum berdoa. Nah, Fadalah bin Abid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wa thina'i alaihi summa yusalli 'alan nabiyyi summa liyad'u ba'du bima syaa. Bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang dia inginkan. Dalam salah satu hadisnya disebutkan bahwa ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliyad da'i 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu terhalangi sehingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Atha berkata bahwa doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab, dan waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuatu dengan sayap-sayapnya, bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya, maka ia akan beruntung. Dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya, maka ia akan berhasil. Adapun rukun-rukunnya adalah, pertama adalah menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan, kehusuan, dan ketergantungan hati kepada Allah. Sayap-sayapnya adalah jujur. Nah, waktu-waktunya adalah di saat sahur, dan sebab-sebabnya adalah sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
Waktu dianjurkan kita bersalawat adalah ketika menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogoma angfu rojulin dukirtu indahu falam yusalli alayya." Celakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya, lalu tidak bersolawat untukku. Yang ketiga adalah waktu disunahkan kita membaca solawat adalah ketika pada hari Jumat. Sebagaimana hadis dari Aus bin Aus berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna afdala ayyamikum yaumul jum'ati fa'aksiru alayya minas solati fi fa inna solatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat untukku pada hari itu, karena solawat kalian akan sampai kepadaku. Dan yang keempat adalah waktu untuk membaca solawat kepada Nabi itu adalah solawat untuk Nabi ketika menulis surat dan apa yang ditulis setelah basmalah. Nah, Al-Qadi Iyad berkata, inilah saat-saat yang tepat untuk bersolawat yang telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan yang mengingkarinya. Dan tidak pula pada periode awal lalu terjadi penambahan pada masa pemerintahan Bani Hashim, Daulah Abbasiyah, lalu diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Dan kita ketahui bahwa di antara mereka juga ada yang mengakhiri bukunya itu dengan sholawat. Baik, yang kelima adalah kapan kita membacakan sholawat itu? Yang kelima adalah ketika masuk dan keluar masjid. Dari Fatimah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila Anda masuk masjid, nah bersabda ya Rasulullah, bila Anda masuk masjid maka ucapkanlah Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wa sahhal lana abwaaba rahmatik. Dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, salawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ampunilah kami dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Dan bila keluar dari masjid, maka ucapkanlah itu. Tapi pada pengakhiran akhir diganti dengan wasahil lana abwaaba fadli. Artinya, dan permudahkanlah bagi kami pintu